Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selain dua kabar utama tadi, kabar pemilu kada untuk sore hari ini akan menghadirkan sejumlah informasi terkini seputar pilkada serentak dan dunia politik di tanah air. Bersama saya Prita Zega, segera kita mulai kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Kita awali kabar pemilu kada pemirsa, kita pantau hari pertama kampanye pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta. Ridwan Kamil Susono berziarah ke TPU Karet Bifak Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, RK dan Susono berziarah ke makam Muhammad Husni Tamrin. Pasangan Ridwan Kamil Suswono memulai kampanye di hari pertamanya dengan berkunjung ke makam sejumlah pahlawan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Ridwan Kamil dan Suswono berziarah ke makam pahlawan nasional Muhammad Husni Tamrin, Fatmawati, Ismail Marzuki, tokoh Betawi Benyamin Sueb, hingga tokoh Betawi Haji Lulung. Menurut Ridwan Kamil, kunjungan ke makam pahlawan dan tokoh-tokoh Betawi untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan. RK juga menambahkan bahwa tokoh-tokoh tersebut menjadi panutan dalam membangun bangsa yang harus dilanjutkan di masa sekarang dan yang akan datang. Adabnya, syariatnya, memulai titik perjalanan adalah dengan mengunjungi sejarah tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh Betawi, tokoh-tokoh Jakarta yang tentunya menjadi awal dari sebuah proses yang niatnya baik. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Dan Bung Karno pernah bilang, jangan sekali-kali melupakan sejarah, never leave history, kata beliau. Atau bahasa singkatannya adalah jas merah. Jadi hari ini kami mengunjungi almarhum Bapak Husni Tamrin, tokoh pergerakan, tokoh Betawi, tokoh Jakarta, dan juga pahlawan nasional. RK mengaku dari perjuangan para pahlawan dan tokoh itulah banyak belajar untuk mencintai orang miskin, keteguhan perjuangan, serta semangat untuk membangun bangsa, khususnya memperbaiki kampung-kampung yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno hari ini mulai melakukan kampanye terbuka. Rano Karno melakukan jalan santai di kawasan Waduk Brigif, Cipedak, Jakarta Selatan untuk mendengar aspirasi para pendukungnya. Pada hari pertama kampanye terbuka, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno alias Bang Dul, melakukan jalan santai di kawasan Waduk Brigif, Cipedak, Jakarta Selatan. Rano yang berpasangan dengan Pramono Anung menyapa warga sekitar dan berbincang untuk mendengarkan aspirasi mereka. Kedatangan Rano Karno disambut antusias oleh para pendukungnya. Dalam kesempatan ini, Rano mengajak masyarakat Jakarta untuk memilih dan jangan golput. Ya, tadi kita bicara tentang apa ya. Yang pertama kita harus hadapi pilkada ini dengan happy, bahagia. Ya, artinya inilah waktu kita Jakarta memilih. Siapapun pilih silakan. Artinya jangan tidak memilih. Sayang kalau tidak memilih atau membuang-buang percuma, sayang. Jadi siapapun mau dipilih, pilih. Yang penting Jakarta harus punya pimpinan. Setelah jalan santai, Rano berkunjung ke Pasar Lenteng dan menghadiri acara deklarasi pemuda kaum Betawi. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana melakukan kampanye perdana di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Menurut Dharma, lapangan Banteng dipilih sebagai simbol memberikan rasa aman untuk warga Jakarta. Dharma Pongrekun dan Kunwardana tiba di lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Mereka kemudian berkeliling untuk menyapa dan berdiskusi dengan sejumlah warga yang sedang beraktivitas di lokasi tersebut. Pasangan nomor urut 2 ini memilih lapangan Banteng sebagai titik kampanye pertama karena dinilai memiliki makna filosofis dan historis. Menurut Dharma, pembebasan Irian Jaya diibaratkan sebagai momentum untuk kebebasan untuk warga Jakarta dan memberikan rasa aman. Kami memilih lapangan Banteng bukan untuk
mengumpulkan massa, tetapi mengambil makna filosofinya, di mana lapangan Banteng seperti yang kita terlihat di patung yang ada adalah pembebasan Irian Jaya. Nah, di mana ini adalah momentum kita untuk membebaskan rakyat Jakarta dan memberikan rasa aman, didahului dengan membangun fondasi adab di dalam kehidupan kita nanti. Setelah dari lapangan Banteng, pasangan independen ini akan membagi titik kampanyenya untuk menjangkau seluruh titik di kota Jakarta selama masa kampanye 2 bulan ke depan. Nanti setelah ini, karena Jakarta ini luas dan waktu kita hanya 2 bulan, jadi nanti Pak Dharma akan belusukan ya di tempat yang terpisah dengan saya. Jadi kita lakukan secara paralel, karena biar bagaimanapun kita harus menjangkau ke sebanyak mungkin masyarakat dan warga Jakarta. Selain kampanye mendatangi warga, Dharma Kun juga menyiapkan kampanye secara online melalui berbagai aplikasi digital. Dari Jakarta, Adi Mulya, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI. Seperti apa jalannya suasana rapat dengar pendapat bersama Presiden terpilih tersebut? Sudah ada rekan Fatimah Albar yang akan mengabarkan dari DPR RI. Halo, selamat sore Fatimah. Kabarnya hari ini adalah hari terakhir Presiden terpilih sekaligus juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan rapat bersama dengan Komisi 1 DPR. Nantinya apa saja poin-poin yang akan disampaikan oleh Prabowo Subianto di sana? Ya, Prita Zega dan juga pemirsa, betul sekali. Memang hari ini Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI. Dan memang baru saja pada pukul 14.50 waktu Indonesia bagian Barat, Prabowo Subianto telah tiba di Kompleks DPR Senayan, Jakarta. Dan memang tadi dikabarkan bahwa hari ini merupakan hari terakhir rapat yang akan dilangsungkan oleh Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan pada periode 2019 sampai 2024. Dan kami juga baru saja mendapatkan informasi bahwa Prabowo Subianto sudah memasuki ruang rapat Komisi 1 untuk melaksanakan rapat. Dan pada rapat hari ini bersama juga dengan Menkumham dan juga Menteri Luar Negeri. Namun untuk Menteri Luar Negeri sendiri diwakilkan, dan nantinya rapat bersamaan mengenai 5 RUU yang berkaitan dengan pertahanan. Nantinya seusai rapat direncanakan Prabowo akan melaksanakan perpisahan dengan Komisi 1 DPR RI, mengingat ini merupakan rapat terakhir Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan dari periode 2019 hingga 2024. Kita akan nantikan poin-poin apa saja yang akan dibahas oleh Prabowo Subianto bersamaan dengan para anggota Komisi 1. Sementara itu, Prita Zega. Baik, terima kasih Fatimah Albar mengabarkan langsung dari DPR. Kita akan menunggu nantinya akan poin-poin yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda usai jeda berikut ini.